si rohani ini sangat sensitif sama obat itu. Dia berikan pasca operasi diberikan paracetamol, kemudian ibuprofen. Itu kan kita tahu obat penghilang rasa sakit yang ringan. Iya, betul. Paracetamol kan lazim diberikan. Iya. Kan kalau anak-anak pun, tolong Bu dokter, anak saya demam, kita kasih paracetamol. Iya. Bahkan orang awam pun, ibuprofen juga begitu. Kebetulan si rohani sangat sensitif terhadap yang namanya obat ibuprofen. Memang ini jenis alergi yang tergolong berat. Badannya melepuh semua. Kemudian mukosa mulutnya juga terkelupas. Tensi masuk ya sekitar 70-80 gitu kan. Leukosit 23.000. Artinya leukosit 23.000 itu selain dia alergi, radang yang sangat hebat, ditumpangi lagi kuman masuk, kan gitu kan. Kemudian fungsi ginjalnya juga terganggu, kreatininnya 6 itu kreatininnya. Nah ini kita pun konsen, kita fokus, saya nggak dirame-ramekan lah ini kan, gitu kan. Artinya dirame-ramekan semua bidang terlibat lah, ya kan. Jadi kita berikan cairan. Pertama agak kesulitan kita memilih antibiotik, kan? Tapi nggak mungkin rasanya. Nah, kita berikan leukosit 23.000, normal kan 5.000 sampai 10.000. Ini lebih 2 kali dari upper limitnya. Berarti kan kumannya pun udah mungkin penetrasi dia sesat ya kan. Akhirnya kita berikan obat, kita kompres, kita konsul juga ke bidang yang terkait, kan kulit. Nah, saya ngatasi shocknya aja sebagai ahli penyakit dalam yang terkait. Kita juga hopeless karena kondisinya berat kan. Tapi nengok beberapa hari ini progresnya luar biasa. Jadi obat pemacu jantungnya kita berikan, kan kita berikan topangan tuh supaya tensinya naik. Sekarang udah lepas. Tadi kita periksa fungsi ginjalnya, kan kita evaluasi fungsi ginjalnya, kreatinin udah 1,2, kan udah lumayan. Urinnya pun sudah mulai. Iya, memang di permukaan belakang tuh masih ada, tapi bagian-bagian ini udah kering dan mulai apa. Itulah kira-kira. Tadi saya waktu sekitar jam 9 kalau nggak salah, saya ditelepon oleh seorang dokter. Orang dokter itu katanya saya lupa namanya. Dokter ini katanya menanganinya di sana. Dokter Nila. Dokter Nila lah ya. Saya bilang juga sama keluarga kemarin nih, saya bisa juga mengalami hal ini. Saya memberikan obat, bisa terjadi hal ini. Bahkan obat yang saya berikan itu lebih serem dari obat ini. Karena kan saya di bidang intervensional kardiologi, ya jet kontras, kemudian obat pengencer darah, kan gitu kan. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi sejauh ini kira-kira berapa harapan rohani untuk sembuh seperti sedia kala, bagaimana Pak Dokter? Kalau saya pikir chance-nya cukup besar, di atas 80% lah. Karena tanpa topangan pun dia udah bisa tensinya 120 per 80 kan. Agak kesulitan kita memberi nutrisi. Saya berikan nutrisi cairan masih itu, makanan cair kan. Karena kita mau pasang NGT juga takut luka. Betul. Karena ini melepuh semua salurannya. Tapi untuk sembuh seperti sedia kala ada harapan. Chance-nya besar. Aku pikir chance-nya besar. Ya. Yang paling takut kita kan kesulitan menghadapi kegagalan ginjal. Iya. Jadi kan keluarga tadi kan yang di sana itu kan ketakutan seperti yang di kampung kemarin katanya. Ada kejadian yang sama, kemudian kulitnya hitam sampai misalnya kayak fotokopi gitu, itu bisa terjadi nggak Pak Dokter? Kalau itu mungkin bidang terkait nanti. Besok kan datang dokter kuliah. Ya. Mungkin abang tanya ke dia nanti. Nanti takut saya bukan bidang saya. Saya bidang saya pokoknya
shocknya, Iya. multi organ, kerusakan multi organnya, Iya. itu bidang saya, bidang penyakit dalam. Tapi kalau untuk kulitnya nanti bidangnya terkait lah yang menjawabnya. Besok dokter kuliah udah datang. Tapi secara umum kami keluarga melihat kondisi tadi kan, kami sangat berterima kasih dengan kondisi yang kemarin itu kita sempat panik semua. Apalagi tadi saya minta tolong juga dari rumah sakit Abi itu datang ya kan, nah, supaya keluarga di sini juga tenang, adem, nggak berprasangka macam-macam. Alhamdulillah tadi juga. Kalau saya lihat dokter Nila juga nggak ini. Positif banget dia kasih informasi ke apa apa kira-kira dokter Nila obat yang dokter berikan supaya saya bisa warning nih kan bisa saja kan dia demam tiba-tiba naik, kita nggak tahu apa obat yang mau kita berikan. Tapi dia kasih itu semua. Kayak kan kooperatif sekali saya iya ya. Aku pikir apalah karena memang teman-teman kita semua di sana berarti. Iya karena saya juga kan dari klinik rujukannya ke beliau karena dekat-dekat kita juga iya. Apalagi suaminya juga kan sama-sama kami di Arun juga. Iya. Jadi memang setelah beliau tahu itu, beliau support, saya lihat alhamdulillah. Dan kita juga nggak ada niat untuk macam-macam. Nggak ada. Artinya saya bilang begini sama suaminya, sama keluarganya yang di sini. Misalnya kalian datang bertamu ke rumah saya, kemudian saya hidangkanlah kalian makanan yang lezat, tahu udang, apa makanan yang lezat yang kemungkinan kalian senang berselera. Tapi beberapa suap kalian makan alergi, siapa yang salah? Apakah ada niat saya untuk mengapakan? Kan enggak. Begitu juga dokter untuk nangani si Ani ini, saya bilang gitu. Nah kami dapat positifnya seperti ini para dokter kan. Kita tahu sekarang bahwa Rohani ini kan dia alergi terhadap obat-obat ini. Kita tahu. Itu. Makanya ke depan juga kan jadi catatan kita kan. Makanya saya sampaikan juga tadi ketika nanti misalnya ada sakit atau apa, konsul sama dokter jangan lupa disampaikan itu. Bahwa pernah alergi dengan obat ini. Kita tahu, kita bisa mengidentifikasi. Itu positifnya. Ya, saya senang sekali dokter. Sekian lama kan baru bisa ketemu kembali. Sampaikan sebenarnya saya nggak nangani kasus-kasus yang begini lagi. Saya udah khusus ke bidang kardiovaskular pun intervensional kardiologi. Cuman karena ketep lagi rusak, teman-teman juga banyak pasien kan. Si Ani kebetulan pas saya piket dia kejadian. Ini kan gerak langkah dari Allah semua. Makanya misalnya karena harapannya ada mungkin dipertemukan dengan Pak Dokter sehingga kondisinya seperti ini hari ini. Alhamdulillah dokter, terima kasih banyak waktunya. Tadi sudah ditelepon, merepotkan, sekarang lagi dikunjungi ya kan. Sebenarnya itulah hanya untuk mendamaikan orang nih Pak Dokter kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita. Iya. Saya pun kalau apa silakan hubungi saya sama kakak Siani. Iya. Ini memang bapaknya Pak Prof Jamal itu yang agak ini saya lihat. Makanya karena seorang akademisi kan beliau kan mau fakta, makanya kita dengan ada dokumentasi ini kan kita bisa sampaikan ke beliau. Ini loh langsung dari dokter yang menangani. Jadi beliau juga akan adem gitu kan. Karena kalau kita berpikir positif, insya Allah nanti kita bisa positif ya kan. Tapi kalau kita berandai-andai ini itu takut segala macam, mungkin kondisinya yang sudah baik ini bisa juga jadi buruk lagi kan. Secara psikologis kan. Makanya tadi sebelum kita pamit juga ya kita support juga, kasih kekuatan moral ke Rohani ya kan. Kan dengan sendiri saya bilang, saya udah komunikasi sama Dr. Munadi bahwa kesempatan sehat, kondisinya tambah baik, tinggal Rohani aja sekarang. Memang kan kita kepingin obat yang apa, cuman karena kondisi si Ani ini kita nggak tahu apakah hanya satu item saja obat yang apa. Kan kita agak susah kan, kondisinya aja udah begitu. Tapi kalau mau kita kasih yang lebih baik, tapi ya kan kita susah juga. Saya pikir obat yang cocok adalah obat yang nggak mahal, tapi yang sesuai sama proporsional ya. Karena itu juga titipan Prof Jamal juga. Pokoknya kalau nggak ada obat di situ cari keluar ya kan gitu. Jadi kan dengan ada penyampaian seperti ini kan kita bisa sampaikan ke beliau juga kan. Bahwa ya karena masalah alergi obat ini ya kita nggak berani sembarangan. Belum tentu obat mahal cocok. Betul. Bagus. Pak Dokter, terima kasih banyak. Kami mohon izin balik ke Ismawi. Salam sama Prof Jamal. Siap. Salam sama keluarga di sana. Kondisi Yani
ya insya Allah lah berangsur. Iya. Saya juga sebenarnya adik Bang Iwan. Oh iya, Adik Bang Iwan. iya, kan hari itu waktu Iya, betul.